Antinomi adalah istilah yang berasal dari filsafat, khususnya dalam pemikiran Immanuel Kant, yang merujuk pada konflik atau kontradiksi antara dua prinsip, teori atau proposisi yang tampaknya sama-sama benar dan dapat dibuktikan, namun bertentangan satu sama lain. Kata antinomi berasal dari bahasa Yunani anti, yang berarti melawan, dan nomos, yang berarti hukum, sehingga secara harfiah berarti hukum yang bertentangan. Antinomi sering muncul dalam konteks diskusi filsafat tentang batas-batas rasio atau nalar manusia, terutama ketika kita mencoba memahami konsep-konsep yang melampaui pengalaman empiris, misalnya alam semesta atau kebebasan manusia. Antinomi menunjukkan keterbatasan kemampuan kita dalam menjelaskan dunia hanya melalui rasio atau logika, terutama ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah metafisik yang lebih dalam. Antinomi dalam pemikiran Kant. Dalam filsafat Immanuel Kant, antinomi memainkan peran penting dalam kritiknya terhadap metafisika tradisional. Dalam bukunya, Critique of Pure Reason, Kritik atas rasio murni, Kant menjelaskan bahwa ada 4 antinomi yang mencerminkan ketegangan antara dua pendekatan terhadap dunia. Pendekatan fenomena, apa yang tampak bagi kita, dan nomena, realitas di luar persepsi kita. Kant mengklaim bahwa ketika kita mencoba untuk memahami alam semesta melalui rasio murni tanpa batas, kita akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang saling bertentangan. Keempat antinomi yang dijelaskan Kant adalah: 1. Antinomi pertama, tentang batas alam semesta. Teori pertama, alam semesta memiliki awal dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Teori kedua, alam semesta tidak memiliki awal dalam waktu dan tidak terbatas dalam ruang. Ia tidak memiliki batas. Penjelasan, kedua proposisi ini tampak dapat dibuktikan, tetapi secara logis saling bertentangan. Ini mengungkapkan bahwa kita tidak bisa mengetahui batas-batas ruang dan waktu hanya dengan mengandalkan rasio. 2. Antinomi kedua, sifat sederhana atau tersusun dari benda-benda. Teori pertama, setiap benda terdiri dari bagian-bagian yang sederhana yang tidak dapat dibagi lagi. Teori kedua, tidak ada sesuatu yang sederhana. Semua hal tersusun dari bagian-bagian yang bisa terus dibagi. Penjelasan, ini adalah konflik antara pandangan bahwa segala sesuatu pada dasarnya sederhana versus pandangan bahwa tidak ada entitas sederhana karena segala sesuatu bisa terus dibagi. 3. Antinomi ketiga, kausalitas. Teori pertama, setiap kejadian dalam dunia ini disebabkan oleh sebab-sebab sebelumnya menurut hukum alam. Teori kedua, ada kebebasan dalam kehendak manusia yang memungkinkan kita untuk memulai rangkaian kejadian tanpa sebab-sebab sebelumnya. Penjelasan, konflik ini mencerminkan ketegangan antara determinisme dan kebebasan. Rasio murni menurut Kant tidak mampu membuktikan atau menyangkal kebebasan manusia secara meyakinkan. 4. Antinomi keempat, keberadaan Tuhan. Teori pertama, sebuah entitas yang sangat diperlukan yaitu Tuhan ada sebagai penyebab pertama dari segala sesuatu. Teori kedua, tidak ada entitas yang sangat diperlukan, segala sesuatu bersifat kontingen dan tergantung pada sesuatu yang lain. Penjelasan,
Antinomi ini mencerminkan ketidakmampuan rasio murni untuk secara pasti menentukan keberadaan Tuhan sebagai penyebab pertama. Penyelesaian Kant terhadap antinomi Kant berargumen bahwa antinomi ini muncul karena kesalahan dalam menerapkan konsep-konsep empiris seperti ruang, waktu, dan kausalitas ke dalam domain metafisik yang melampaui pengalaman kita. Menurut Kant, rasio murni tidak mampu memberikan pengetahuan tentang nomena atau realitas di luar pengalaman kita, tetapi hanya bisa berbicara tentang fenomena dunia yang dapat kita amati dan alami. Dengan kata lain, antinomi mencerminkan keterbatasan rasio manusia dalam memahami realitas transendental. Kant menyimpulkan bahwa kita harus mengakui batas-batas kemampuan kita dalam memahami dunia, dan bahwa antinomi tidak dapat diselesaikan hanya melalui rasio. Ini mendorong Kant untuk mengembangkan pendekatan kritis terhadap filsafat, di mana ia mengajukan bahwa kita harus fokus pada batasan-batasan pengalaman manusia daripada mencoba memahami realitas absolut. Signifikansi antinomi-antinomi sangat penting dalam diskusi metafisika karena menunjukkan bahwa ada batas-batas tertentu dalam upaya manusia untuk menjelaskan alam semesta dan realitas secara logis dan rasional. Konsep ini menjadi dasar bagi kritik Kant terhadap metafisika spekulatif yang mencoba menjelaskan hal-hal seperti Tuhan, kebebasan, dan keberadaan alam semesta tanpa mempertimbangkan keterbatasan rasio manusia. Dalam konteks yang lebih luas, antinomi juga relevan dalam berbagai disiplin ilmu dan pemikiran kontemporer, termasuk fisika dan kosmologi, di mana beberapa teori atau prinsip tampaknya bertentangan, tetapi dapat memiliki justifikasi dalam konteks yang berbeda. Misalnya, dalam fisika kuantum, ada prinsip-prinsip yang tampaknya bertentangan dengan hukum-hukum fisika klasik, tetapi kedua pendekatan tersebut bisa benar dalam konteks yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa konflik dan kontradiksi tidak selalu mengarah pada kesalahan, tetapi dapat mencerminkan keterbatasan cara kita memahami realitas. Antinomi memberikan wawasan tentang kompleksitas pengetahuan manusia dan menunjukkan bahwa tidak semua pertanyaan metafisik dapat dijawab secara definitif dengan menggunakan rasio dan logika semata.